Zaman sekarang terus berkembang, menuntut kita sebagai manusia untuk terus berinovasi. Kami host pada hari ini, saya Natalie Angelin Sianturi dan rekan saya Muhammad Yuda Ferdian akan membahas sebuah program yang mewadahi segala bentuk ide dan kreativitas diri para penerus bangsa dan dipersatukan dalam program kreativitas mahasiswa. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang amat spesial nih Kak. Kira-kira siapa tamu kita pada podcast Connect hari ini? Mungkin aku spill sedikit aja kali ya Bang Boleh Yuda. banget Kak. Nah, narasumber kita pada hari ini yaitu salah satu mahasiswi yang lolos di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional nih Bang Yuda. Wah, keren banget pencapaiannya ya, bisa sampai tingkat nasional loh. Betul banget. Hari ini kita akan membahas dan berdiskusi bersama Kak Delinia yang merupakan ketua dari PKMPM 2024 dengan judul ZUS. Mari kita dengarkan bagaimana tips and trick untuk bisa mengembangkan ide kecil menjadi suatu hal yang besar. Bersama di Connect, From here we connected. Halo Kak Deli, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Kak. Halo semuanya. Bagaimana nih Kak kabarnya hari ini? Kabarnya hari ini alhamdulillah baik. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Baik. Oke, mungkin boleh perkenalan dulu nih Kak ke teman-teman dari program studi apa dan juga semester berapa ya? Oke, halo teman-teman. Jadi aku Delinia Kahdafi dari program studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga angkatan 2022 yang saat ini semester 5. Oke. Jadi Kak Deli ini adalah ketua dari PKMPM yang lolos ke PIMNAS ke-37 tahun 2024 dengan judul ZUS Media Permainan Stimulasi untuk mendukung pendidikan anak usia dini yang berkualitas di Rusunawa Jatinegara Kaum, Jakarta Timur. Lolos ke PIMNAS adalah salah satu pencapaian yang besar ya Kak. Mungkin Kakak bisa jelaskan terlebih dahulu, PKM itu apa sih dan apa manfaatnya dari PKM ini? Oke, jadi PKM itu program kreativitas mahasiswa yang dimana ini adalah program pemerintah. Jadi program ini untuk mewadahi mahasiswa supaya melatih critical thinking mahasiswa. Kita juga dilatih jiwa kepemimpinannya, tanggung jawabnya, kedisiplinan dalam menyelesaikan tanggung jawab di program kreativitas mahasiswa. Juga menciptakan atau mewujudkan mahasiswa-mahasiswa yang unggul dan berkualitas seperti itu. Nah, PKM ini juga banyak bidangnya. Kayak ada PKM RSH, PKM RE, kemudian ada PKM PM, PI, KC, K, dan lain-lain. Jadi ada banyak bidangnya seperti itu. Oke, baik, berarti PKM ini sangat memiliki banyak manfaat ya Kak ya untuk teman-teman mahasiswa yang mau mengikuti PKM. Nah, dari research kami nih ya Kak, Kakak mengusulkan PKMPM dengan nama ZUS. ZUS ini apa sih Kak? Oke, ZUS ini adalah media stimulasi berupa board game. ZUS ini tuh hadir untuk menjawab kebutuhan atau permasalahan mitra kita. Jadi ZUS adalah board game yang dimana dapat menstimulasi 6 aspek perkembangan anak sekaligus. Itu ada kognitif, fisik motorik, bahasa, sosial emosi, seni, dan juga moral yang disesuaikan dengan Permendikbud RI nomor 137 tahun 2014. Jadi melalui cara bermainnya, kartu perintah dan kartu pertanyaannya, kita bisa menstimulasi 6 aspek perkembangan anak secara integratif dan juga holistik seperti itu. Oke, baik. Berarti di ZUS ini dari permasalahan yang terjadi ya Kak ya. Oke, nah tujuan dan motivasi Kakak nih dalam mengikuti PKMPM ini apa Kak? Oke, jadi kebetulan program kreativitas yang aku ikuti yaitu di skema atau bidang pengabdian masyarakat. Kebetulan aku juga merupakan relawan. Aku suka sekali yang berhubungan dengan sosial dan juga masyarakat. Jadi awalnya memang mengikuti PKM ini mengikuti rekomendasi dari dosen. Kemudian setelah aku coba pertimbangkan, sepertinya menarik nih PKM ini karena memang aku sebelumnya belum pernah mengikuti perlombaan-perlombaan lainnya. Dan aku mencoba nih untuk mengikuti PKM ini yang skemanya itu pengabdian masyarakat. Setelah diobservasi, jadi ada salah satu permasalahan di salah satu wilayah binaan UNJ juga, khususnya PKK, yaitu di Rusunawa Jatinegara Kaum. Kami menemukan permasalahan bahwa di BKB PAUD Cahaya Permata
ini tuh beda sama PAUD umumnya. Dia berada di tingkat RW dan juga tepat di bawah rusun di kalangan sosial ekonomi menengah ke bawah. Jadi latar belakang pendidikan gurunya pun masih merupakan SMA gitu ya, yang memiliki keterbatasan dalam mengembangkan media stimulasi di PAUD tersebut. Kemudian alat stimulasi yang tersedia di sana itu terbatas, tapi bukan terbatas dalam jumlahnya ya. Jadi terbatasnya itu hanya menstimulasi 1 atau 2 aspek saja dalam satu permainan. Bagaimana kita mewujudkan pendidikan yang berkualitas kalau misalnya fasilitasnya itu belum cukup menunjang, atau bahkan tenaga pendidiknya memiliki keterbatasan dalam menciptakan generasi unggul di masa depan. Pendidikan anak usia dini itu kan penting banget ya. Jadi kenapa sih sasarannya anak usia dini? Kebetulan selain aku suka anak-anak, aku menyadari bahwa pendidikan anak usia dini itu adalah fondasi yang benar-benar dasar banget. Jadi kalau kalian sering dengar golden age ya, periode emas perkembangan anak itu justru di masa usia dini 0 hingga 6 tahun. Jadi ketika di usia ini tuh anak-anak tuh sedang masa optimalnya menerima rangsangan atau stimulus dari lingkungannya. Nah, gimana caranya kita mengoptimalkan perkembangan anak supaya dia bisa survive di masa-masa yang selanjutnya, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga di masa job trainingnya mereka. Nah, karena pendidikan ini dasar, kita juga jadi aware nih sama permasalahan ini. Gimana ya supaya kita bisa membantu mitra untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan memberikan pengalaman anak yang baik gitu yang dalam belajar seperti itu. Oke, nah mungkin boleh dijelaskan nih Kak, nama dari Zeus itu sendiri itu inspirasinya dari mana sih Kak? Oke, Zeus itu dari kata, sebenarnya bukan singkatan tapi filosofinya itu zoo and easy. Jadi zoo itu kebun binatang, easy itu menggambarkan level mudah untuk anak usia dini. Jadi board game ini tuh memang disesuaikan untuk anak usia 5 hingga 6 tahun. Yang temanya itu emang binatang, dan dia itu tuh ada kartu perintah dan kartu pertanyaan. Mirip ya kayak Monopoly yang udah disesuaikan dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak nasional menurut Permendikbud. Dan kita tuh bikinnya tuh jadi kayak dari catur, kayak papan catur, mirip papan catur board gamenya. Tapi kita juga ada propertinya seperti kalau di Monopoly itu ada dana umum dan kesempatan. Kalau ini adanya kartu perintah, kartu pertanyaan. Dadunya kita ubah karena memang ini anak-anak masih masa kognitif yang mengenal angka. Kita mengubah menggunakan number card yang anak ini tuh memilih kartu blindnya itu sebagai pengganti dadu. Kartu mana yang mereka jalankan itu sesuai kartu yang mereka ambil, seperti itu. Dan ini memang membutuhkan pendampingan gitu, karena kan anak usia dini belum bisa membaca gitu ya. Benar-benar menarik ya Kak permainannya. Betul. Tadi dari rekomendasi dosen sampai suka anak-anak Kak. Kakak bisa mewujudkan salah satu dari tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat dan mengharumkan nama Universitas Negeri Jakarta di tingkat nasional, khususnya di PIMNAS 37 kemarin. Untuk teman-teman yang mau mengikuti PKM ini Kak, Kakak bisa sharing bagaimana sih tahapan untuk mengikuti PKM dari awal hingga lolos PIMNAS ini? Oke, jadi yang perlu dipersiapkan adalah kita harus menyadari kita ini punya potensi di bidang apa. Kita kan belajar nih ya di perguruan tinggi dengan berbagai macam ilmu. Nah, kira-kira ilmu yang memang kalian bisa terapkan, yang bisa berdampak untuk masyarakat itu yang mana? Semua ilmu bisa, tetapi mana yang kalian fokuskan? Jadi kalian harus tahu nih, oh bidang aku ini. Ketika kalian misalnya memilih seperti aku membuat program gitu ya, pengabdian masyarakat, atau kalian misalnya punya kemampuan untuk membuat alat, inovasi alat yang bisa membantu permasalahan masyarakat, atau misalnya kalian mempunyai kemampuan untuk membuat aplikasi. Jadi kalian tuangkan saja ide kalian. Nah, tips dari aku ketika kalian mau membuat judul atau misalnya kalian ingin membuat suatu inovasi di PKM ini, sebaiknya kalian mengangkat isu tentang SDGs, Sustainable Development Goals. Hal mana yang bisa membantu permasalahan dari SDGs, atau kalian bisa mengangkat permasalahan yang ada di negara ini, isu keprihatinan bangsa gitu ya. Nah, ketika dari situ kalian kembangkan, kira-kira dari ilmu yang kalian punya ditambah dengan ilmu yang kan ini tim ya, teman-teman kalian punya bidang keilmuan apa nih, kalian satukan, kolaborasikan, bagaimana menjadi suatu inovasi yang bisa dituangkan gitu ya untuk masyarakat gitu. Jadi apa yang ada di kepala kalian tuh
dituangkan menjadi suatu hal yang bermanfaat, pasti bakal ada kesenangan tersendiri bagi kalian dan merasa kebanggaan sendiri hasil karya kalian seperti itu. Oke, berarti banyak tahapannya ya Kak ya dari mengikuti PKM ini sampai hingga lolos PIMNAS. Nah, aku mau tanya nih Kak, mungkin aku mewakili mahasiswa mungkin yang mau ikut PIMNAS ataupun PKM. Nah, salah satu menjadi hambatan untuk teman-teman dalam memulai PKM ini adalah dana. Nah, apakah dari kampus memfasilitasi mahasiswa yang mengikuti PKM ini Kak? Oke, baik. Jadi mungkin aku tadi ada yang terlewat sedikit ya terkait tahapan. Tahapan itu memang dari penuangan ide menjadi proposal, kemudian diseleksi lagi menjadi tahap lolos administrasi, kemudian tahap pendanaan. Pendanaan itu memang dibiayai oleh Belmawa, berkisar antara 6 hingga 10 juta. Dan ketika kalian lolos didanai, kalian juga akan mendapatkan dana bantuan dari universitas berupa in-kind ataupun in-cash. Nah, hambatannya mungkin memang ketika uang itu turun tidak langsung pada saat itu juga, tapi bagaimana supaya program tetap berjalan meskipun uang tersebut belum turun gitu ya. Alhamdulillah bahwa universitas kita UNJ ini juga membantu mensupport mahasiswa yang mengikuti PKM. Jadi kami kemarin itu diberi dana pinjaman oleh UR3. Kebetulan Fakultas Teknik juga turut membantu dalam nalangan dana gitu ya. Kemudian anggota dan juga dosen pembimbing juga turut andil dalam penalangan dana ini. Jadi ketika dananya sudah turun, kalau turun itu tidak langsung 100% ya, jadi 90% dulu sampai laporan kemajuan selesai. Nanti setelah dananya turun, maka kita akan kembalikan kepada universitas, fakultas, dosen pembimbing maupun anggota-anggota yang uangnya terpakai seperti itu. Jadi tidak ada hambatan berarti dari dana ini seperti itu. Terjawab sudah ya kekhawatiran teman-teman semua terkait pendanaan. Universitas juga mensupport, tidak hanya universitas tapi juga fakultas juga mensupport ya. Betul sekali. Tentunya bukan hanya pendanaan yang menjadi kendala atau tantangan pada PKM ini. Dari ZUS ini sendiri, apa saja sih Kak tantangan yang Kakak hadapi hingga ke PIMNAS ini, dan bagaimana strategi Kakak serta anggota Kakak menghadapi tantangan tersebut? Oke. Yang aku hadapi gitu ya, mungkin point of view aku sebagai ketua. Jadi ketika aku sebagai ketua, aku harus memimpin timku bagaimana supaya kita tetap berada di jalur yang sudah ditetapkan bersama seperti itu. Menyatukan berbagai pikiran, pandangan beberapa orang menjadi satu hal itu tuh cukup sulit. Jadi bagaimana supaya kita tetap satu tujuan, satu visi, satu misi. Nah, kemudian hambatan lainnya adalah ketika timeline PKM ini tidak bisa dibilang jangka pendek gitu ya. Memang tidak terlalu lama ataupun tidak terlalu sebentar, tetapi pasti ada titik jenuh atau titik lelah dari anggota. Nah, bagaimana tugas kita tuh bagaimana supaya tetap merangkul tim kita, kemudian bagaimana supaya tim kita ini tuh tetap bersemangat. Mungkin kita bisa memberi waktu istirahat. Kemudian kita bisa bertanya apa permasalahan yang sekiranya menjadi hambatan ketika menjalankan PKM ini, terus kita cari solusinya bersama seperti itu. Kemudian banyak hal lain ya, karena kan memang dengan berbagai individu yang dikumpulkan itu pasti memiliki permasalahan sendiri, atau bahkan ketika kita tahu bahwa kapasitas tim kita saat ini hanya bisa memberikan 40% maksimalnya, ya bagaimana kita supaya memaksimalkan 60% ini untuk menjadi 100% dan program ini tetap berjalan. Dan alhamdulillahnya aku dan tim selalu menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Jadi ketika ada sesuatu yang berbeda pendapat itu wajar, tapi kita komunikasikan, dicari titik tengahnya bagaimana, seperti itu. Jadi bonding ya yang paling penting antara anggota, seperti itu. Oke, berarti intinya ini ya kayak relasi dalam tim itu harus baik dan juga bonding juga. Oke. Aku mau nanya nih ke Kak Delinia, tips and trick, ada tips and trick gak Kak dalam tiap proses penyelenggaraan PKM ini? Oke, tiap prosesnya ya. Mungkin tipsnya dari aku, terutama di proposal ya. Proposal itu paling utama. Jadi di proposal ini sudah ada panduan pakemnya. Dan ketika kalian sudah diberikan pedoman, kalian harus benar-benar membaca. Itu ada tahapannya, bahkan
kalian harus memperhatikan titik koma, margin, halaman, peletakan halaman itu benar-benar harus diperhatikan. Kemudian setiap bab-babnya itu kalian sesuaikan sesuai dengan pedoman terbaru. Lalu kan memang di penulisan proposal itu ada batas halaman, 10 halaman, jangan lebih. Bagaimana tipsnya supaya semua informasi yang banyak itu bisa cukup 10 halaman? Mungkin kalian bisa menambahkannya di bagian lampiran. Atau kalian bagaimana mengemas supaya 10 halaman itu benar-benar memuat tentang ide kalian ke dalam situ gitu. Mungkin 10 halaman terlihat banyak, tetapi ketika kita sudah menuangkannya dalam penulisan itu akan terasa sedikit dan challenge banget bagaimana untuk bagian mana yang harus diringkas, bagian mana yang perlu diganti atau yang paling fix di situ gitu. Jadi itu untuk di bagian proposal. Kemudian kan membuat RAB. Membuat RAB itu memang kalian tidak apa-apa jika ingin memaksimalkan. Tetapi karena RAB ini harus dipertanggungjawabkan, kalian benar-benar harus memperhitungkannya dengan baik-baik. Apakah dana tersebut bisa digunakan secara maksimal pada proses pelaksanaan atau tidak. Karena bagian RAB ini juga bakal diseleksi nih di tahapan sebelum lulusan pendanaan ya gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati apakah dana ini make sense dan ada ketentuannya. Jadi seperti bahan habis 60% maksimalnya, sewa dan jasa maksimalnya misalnya 30%, kemudian transportasi juga 30% maksimalnya, lain-lain 10%. Kalian harus mengukur itu semua sesuai komposisi yang sudah ditetapkan gitu. Itu penting banget. Dan tips ya, kalau kalian mau masuk PIMNAS, setidaknya ketika kalian menjalankan program, dana itu harus maksimal digunakan 100%, harus habis. Itu tipsnya, supaya memang kalian mengoptimalkan apa yang telah diberikan seperti itu. Kira-kira. Untuk pencarian anggota nih Kak, pastinya ada beberapa kategori yang harus sesuai dengan bidang ilmunya ya Kak. Mungkin teman-teman di sana punya teman yang dari berbeda prodi, apakah itu bisa disatukan? Membuat satu proposal mengajukan PKM seperti itu Kak. Oke, dari pembentukan tim ini kan memang 2 hingga 5 orang ya. Memang dianjurkan dari berbagai jurusan dan juga mungkin angkatan yang berbeda. Nah, kebetulan karena kita kan ambil pendidikan anak usia dini, tapi kita nggak ada nih yang dari prodi PAUD gitu ya. Tetapi kita nih kebetulan saya sendiri dan 3 tim lainnya dari pendidikan kesejahteraan keluarga yang memiliki bidang keilmuan yang relevan. Jadi kayak tumbuh kembang manusia, kemudian penyuluhan keluarga itu kita terapkan dalam program ini seperti itu. Nah, namun ada salah satu anggota kita nih yang dari manajemen pelabuhan logistik maritim. Kok bisa gitu ya? Jadi kebetulan nama temanku yang ada di MPLM ini Adelio. Adelio memang belum memiliki latar belakang yang relevan, tetapi dia memiliki kemampuan yang cocok untuk PKM ini. Adelia ini dari segi sikapnya juga memiliki semangat yang tinggi, motivasi yang tinggi dan juga cukup ambisius seperti itu. Jadi dia juga menguasai digital dan teknologi. Kita membutuhkan sumber daya manusia yang seperti itu, sehingga keputusan saya waktu itu adalah menarik salah satu anggota yang memang berbeda prodi namun memiliki potensi yang lain seperti itu. Jadi kalau untuk angkatan itu juga ada angkatan yang berbeda, PKK 2021. Nah, mungkin memang dari jurusan prodi yang berbeda atau angkatan yang berbeda itu sulit ya untuk menselaraskan satu sama lain. Nah, bagaimana caranya supaya semuanya itu tetap harmonis? Nah, itu kalian harus bisa beradaptasi satu sama lain, menerima satu sama lain. Jadi gak ada yang membedakan kamu dari prodi apa, angkatan berapa. Kita semua sama di sini memiliki tujuan dan visi yang sama seperti itu. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau beda prodi, justru jadi nambah relasi baru ya, kayak gitu. Betul, berarti teman-teman jangan takut ya untuk berbeda prodi dan walaupun berbeda prodi makin banyak perkembangan ide gitu ya Kak ya. Benar banget, betul-betul. Oke, aku mau nanya lagi nih Kak, bagaimana sih Kak ide terkait ZUS ini muncul? Dan bagaimana cara Kakak mengembangkan ide kecil ini hingga lolos ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional? Baik, balik lagi kuncinya adalah kita paham ilmu apa sih yang kita miliki,
yang bisa kita tuangkan menjadi suatu inovasi. Kebetulan dari mata kuliah relevan tumbuh kembang manusia ada mempelajari tentang perkembangan balita. Nah, dari situ tuh aku menyadari, oh iya, di tahapan ini ternyata krusial banget, penting banget. Nah, karena tahu nih permasalahan mitranya seperti ini dan bisa mencarikan solusinya dari ilmu yang telah aku pelajari, jadi aku menuangkannya dalam situ. Nah, tentunya bantuan dengan ide teman-teman lainnya. Itulah gunanya anggota ya, untuk berdiskusi terkait permasalahan, terkait ide-ide apa yang perlu kita kembangkan seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya punya kemampuan, potensi, jangan disembunyiin, jangan disimpan sendiri. Akan jauh lebih berkembang ketika kalian menuangkannya langsung ke dalam realita kehidupan kalian gitu, dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Gini Kak, bagaimana perasaan dan pengalaman Kakak mengikuti PKM ini? Pasti kan Kakak telah merasakan jalannya, bagaimana susahnya menuju ke PIMNAS. Dan pasti penuh tantangan Kak. Apakah hal tersebut mengubah mindset Kakak dan gaya hidup Kakak? Oke, perasaannya senang. Jadi kenapa senang, ini juga jadi pengalaman baru untuk aku, jadi banyak belajar gitu ya. Memang tantangannya itu pasti ada. Bisa dikatakan bahwa PKM ini bukan hal yang mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa dilewati atau dilalui. Ketika kita melaluinya dengan penuh tanggung jawab, bersungguh-sungguh, kalian akan tetap bisa melalui ini gitu ya. Apalagi kalian tuh gak menjalankan ini sendirian. Kalian dengan anggota lainnya, kalian dengan tim lainnya, kalian dengan universitas lainnya juga merasakan hal yang sama. Jadi kalau kalian misalnya di tengah jalan ngerasa aduh susah banget, capek banget, kalian ingat bahwa bukan cuma kalian yang merasakan itu, tetapi orang-orang yang di posisi sama dengan kalian itu juga merasakan itu. Walaupun memang setiap hambatan, setiap tim anggota ataupun individu itu pasti berbeda, tapi setidaknya kalian jangan merasa sendirian. Harus komunikatif terhadap permasalahan yang kalian hadapi. Ketika anggota tim aku lelah terus ngomong ke aku, ya aku pasti akan mendengarkannya baik-baik, kemudian akan carikan solusinya. Misalnya belum bisa di-handle saat ini, akan aku handle atau akan di-handle dengan yang lain. Jadi saling backup. Jadi kalau bondingnya udah kuat, gak ada yang merasa kayak aku berat banget nih dibandingkan yang ini, enggak. Jadi semuanya itu sama gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi lebih ke bonding, terus rasa tanggung jawab itu ya. Jadi karena kita semua bagian dari tim ini mempunyai tanggung jawab yang sama, ya harus diselesaikan secara bersama-sama. Kurang lebih seperti itu. Jadi bonding itu perlu banget ya Kak? Benar. Betul. Pastinya manusia juga bisa burn out kan Kak? Pasti bisa capek akan keadaan saat ini. Bagaimana cara Kakak dan teman-teman mengatasi keadaan tersebut? Oke, aku dan teman-teman ya, khususnya tim ZUS gitu ya. Ini kita kan wataknya beda-beda. Nah, ada yang seru banget, ada yang serius banget, ada yang pokoknya macam-macam. Dan itu yang jadi bikin perjalanan ini berwarna. Ketika satu sama lain itu saling menghibur. Ketika kita udah capek, kita tiba-tiba kayak gini, kayak kita makan es krim yuk, kita libur dulu ya hari ini gitu. Jadi kita tuh emang setiap hari tuh ada agenda. Jadi aku membuat target setiap harinya. Ini juga mungkin tips sedikit gitu ya. Jadi kalian juga harus punya target. Jadi jangan sampai satu hari itu sia-sia tidak melakukan apapun. Dicicil gitu ya biar tidak terasa berat. Nah, ketika teman-teman udah kelihatan kayak aduh udah pada capek, aku juga mungkin lagi capek atau lagi padat-padatnya kesibukan organisasi ataupun kuliah, ya udah kita istirahat. Kalau kita butuh refreshing, ayo jalan-jalan gitu. Jadi jangan terlalu dipaksain gitu. Yang penting semuanya yang jalaninnya enjoy aja dan tetap bertanggung jawab. Oke. Aku juga mau nanya nih Kak, manfaat dari lolos PIMNAS itu apa sih Kak? Manfaatnya? Atau mengikuti PIMNAS gitu? Oke, manfaatnya adalah tentu pikiran kita jadi terbuka banget. Kemudian jiwa optimis kita tuh diuji. Bahkan jiwa kompetitif kita itu dibentuk. Ketika kita sudah sampai PIMNAS, kita akan bertemu dengan universitas-universitas lain juga hebat gitu ya. Nah, sampai sana tuh kita jangan insecure. Pasti insecure ada, tapi ketika kita sampai di sana artinya kita sama kayak mereka. Karena kita juga punya kesempatan yang sama untuk sampai di PIMNAS kan. Nah, ketika kita sampai di sana, kita menyadari bahwa kita semua sama, itu nggak akan jadi pressure buat kita.
Ketika kita pressure, kita justru malah jadi nggak percaya diri, pesimis, malah nggak maksimal nanti menampilkan yang terbaik. Pokoknya kita ngerasa udah kita sama di sana, terus kita juga mendapat kesempatan yang nggak semua orang bisa dapat. Jadi yang masuk PIMNAS ini, teman-teman, dari 43.000 tim hanya 525 tim yang bisa masuk PIMNAS. Artinya cuma sekitar 1,2% dari 100% yang bisa lolos. Itu kan kesempatan emas banget ya. Betul. Jadi jangan dilihat capeknya. Kita tuh ngelihat hasilnya udah sejauh mana. Bahkan ya, jujur aku dan tim gak nyangka kita bisa lolos PIMNAS. Kita tuh lebih ke kayak udah kita membantu permasalahan mitra. Ketika kita udah bisa memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat mitra, itu udah sebenarnya udah lebih dari cukup. Tapi ketika bisa lolos PIMNAS, mendapat penghargaan, dikenal gitu ya, itu kan alhamdulillah gitu ya. Jadi suatu hal yang ternyata ada yang lebih dari ini dan kita jadi lebih belajar. Ketika kita di sana, manfaatnya adalah kita jadi tahu nih gambaran seperti apa yang unggul, gambaran seperti apa yang seharusnya lebih baik, lebih bagus. Bahkan ketika kita memperhatikan presentasi teman-teman yang lain, banyak case-case yang tidak kita perhatikan tapi mereka inovatif untuk menyelesaikan permasalahan mitranya masing-masing gitu ya. Itu kan jadi kayak oh iya, itu membangun kepekaan kita juga. Kita juga jadi belajar. Terus mungkin dampaknya adalah karena memang udah terbiasa menyelesaikan laporan gitu ya. Jadi ketika ada tugas-tugas kuliah ya cukup terbiasa gitu. Kurang lebih. Wah, hanya 1,2% yang lolos PIMNAS. Betul. Saat lolos PIMNAS nih Kak, pasti ada kebanggaan tersendiri dalam diri Kakak dan anggota teman-teman Kakak. Pastinya ada hal-hal paling berkesan. Coba nih Kakak sharing ke teman-teman sekalian yang sedang menonton, apa sih pengalaman paling berkesan selama mengikuti PKM ini? Oke, berkesan ya. Ini melekat banget di aku. Jadi ketika kita di Surabaya itu kan emang panas banget ya. Kalau kata orang-orang itu Surabaya tuh mataharinya satu orang satu gitu ya. Dan itu panas banget, capek. Tapi kita tuh nggak mikirin itunya. Kita kayak happy-happy aja. Terus karena kita di sana senang, makanannya enak-enak, tempatnya bagus, Unair juga bagus gitu. Kita happy gitu ya. Nah, yang berkesan itu ketika di Surabaya ada hal-hal menarik lainnya, yaitu ketika kita sebelum presentasi. Jadi presentasi kita itu di spin. Kita nggak tahu maju ke berapa, di hari ke berapa. Jadi 2 hari gitu ya. Nah, kita tuh sebelum masuk ke ruangan, kita diskusi tuh antar tim sama dosen pembimbing. Berdoa bersama, terus saling ngeyakinin satu sama lain, terus saling motivasi satu sama lain. Tiba-tiba nyeletuk kayak semoga kita majunya hari pertama ya gitu. Terus dosen pembimbingku juga nyeletuk kayak iya semoga di jam 11 gitu, karena di jam 11 ini kan masih pada fokus gitu ya, kapasitas otaknya juga masih maksimal, nggak capek, nggak ngantuk, nggak yang udah kesorean kok biasanya kan ngantuk lemas gitu ya. Terus kita happy aja tuh, tapi kita ya udah mau maju ke berapapun insya Allah siap gitu ya. Ketika udah di dalam memperhatikan presentasi yang lain, kita nungguin kan kayak kok deg-degan ya, nggak tenang mau ngapa-ngapain, mau ngemil nggak tenang, mau ngapa-ngapain nggak tenang. Tiba-tiba kita komunikasi nih lewat chat supaya nggak berisik gitu ya. Kita chat terus kayak aduh bosen nih, abis ini kita kali ya presentasi gitu, bosen nih presentasi kali ya gitu ya. Terus iya nih gitu, semoga kita abis ini. Bener 1 menit kemudian nama ketuanya kan yang dipanggil, nama aku dipanggil. Terus kayak ketika nama kita dipanggil dan apa yang kita ucapin itu beneran terkabul, kayak kita bengong, gak langsung maju. Terus sampai di depan tuh kita kayak ngetawain keasbunan kita gitu, asal bunyinya kita tuh kayak oh ternyata beneran pas kita maju tepat pukul 11.00 seperti apa yang kita ucapin sebelum masuk ke ruangan presentasi. Dan itu jadi bahan ketawaan kita banget, dan kita gak ada penyesalan di sana. Kita gak ada penyesalan meskipun gak menang, karena kita udah menampilkan yang terbaik dan membuktikan kepada diri kita sendiri bahwa kita sudah melampaui apa yang kita anggap gak bisa jadi bisa gitu. Berarti ucapan adalah doa ya. Benar, Kak, benar banget. Oke, aku mau nanya nih, kalau apa saran dari kakak untuk mahasiswa baru yang ingin memulai perjalanan mereka mencapai Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional? Oke, pesan untuk mahasiswa yang mau ke PIMNAS gitu ya? Iya betul. Jadi
ini tuh ketika kalian mau maju ke PIMNAS, kalian benar-benar harus maksimal. Kalian itu harus bisa melampaui batas diri kalian. Kemampuan kita itu nggak terbatas, kecuali kita yang membatasi itu. Kita harus bisa terus belajar gitu ya. Kemudian tips-tipsnya adalah tadi, perhatikan setiap format penulisan. Kalian harus bersungguh-sungguh menjalani ini, karena ini kan penuh tanggung jawab gitu ya. Kita didanai bukan asal didanai. Kita didanai bukan untuk kita, tetapi untuk menjalankan program kita. Kepada siapa gitu ya ditujukan program itu. Kemudian tips dari aku adalah kalian perlu membuat IKJP atau indikator ketercapaian jangka panjang. Kalian harus bisa membuat jadwal dari awal. Bahkan sebelum PKM ini aku jalanin dan uang turun, aku udah bikin jadwal kayak ini bulan ini targetnya apa, hari ini targetnya apa. Pembagian tugas juga itu penting banget. Aku sebagai ketua challenge-nya adalah aku harus bisa membagi tugas sesuai dengan kapasitas atau kemampuan tim aku. Ketika aku harus menilai dulu nih, menganalisa, oh ternyata anggotaku yang ke-1 ini passionnya di sini, anggotaku kedua ini kurangnya di sini. Jadi aku harus bisa membagi. Aku juga bahkan membagi juga dengan kesibukan mereka. Jadi aku nggak bisa asal memberikan tugas. Aku harus memperhatikan kesibukan mereka apa. Takutnya nggak bisa ke-handle gitu. Terus kalian harus bisa bagi tugas, bagi waktu. Itu penting banget karena kan kita sambil kuliah, sambil organisasi gitu ya. Itu penting banget karena kita punya tanggung jawab di sini. Terus tipsnya lagi adalah karena kalian coba perhatiin isu yang sekiranya memang benar-benar butuh bantuan gitu. Mana yang sekiranya urgent untuk ditolong, itu akan menjadi nilai plus. Jadi kalian juga harus aware nih sama apa yang terjadi di lingkungan kalian. Kalian gak usah jauh-jauh, kalian lihat aja di lingkungan sekitar kalian itu ada masalah apa, atau bahkan di hidup kalian ada masalah apa, butuh apa gitu ya. Kalian kan bisa wujudkannya menjadi program tadi ya, alat ataupun apapun gitu. Kalian bisa mewujudkannya sesuai ide kalian, inovasi kalian gitu. Dan satu, pasti ada rasa pesimis, apalagi kan untuk aku yang belum pernah ikut lomba, itu pasti ada kayak keraguan bisa nggak gitu. Itu lawan aja, dan support teman-teman itu bener-bener sangat mendorong aku untuk bisa sampai ke sini gitu. Jadi kalian juga harus tetap berada di lingkungan yang positif. Seperti itu. Sudah banyak sekali tips and trik yang diberikan oleh Kak Deli mengenai PIMNAS atau PKM ini ya. Nah, mungkin pastinya nih Kak, teman-teman yang sedang menonton sudah termotivasi untuk mengikuti PIMNAS di tahun depan. Nah, mungkin ada pesan dari Kakak untuk para teman-teman nih yang ingin memulai PKM ini. Oke, jangan takut memulai. Ketika kalian ngerasa, iya aku belum pernah, yaudah jadiin aja pernah gitu. Kayak kalian maju aja, kalian gak usah takut. Semakin kalian takut, semakin kalian stuck di tempat. Jadi kita itu kalau bisa setiap harinya menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Kalau misalnya kita ngerasa gak mampu, itu hanya ada di kepala kalian. Kalian bisa, kalian mampu. Terus teman-teman jangan takut berkolaborasi, karena memang ini PKM ini adalah ajang berkolaborasi dengan teman-teman lain gitu ya, untuk menuangkan ide bersama. Kalian harus berani aja ngajak teman, kakak tingkat, adik tingkat, diajak kayak ayo kita berinovasi bersama, ayo kita bikin suatu program, ayo kita buktiin diri kita apakah kita bisa bermanfaat untuk orang lain atau bahkan untuk diri kita sendiri kayak gitu. Dan jangan sampai ilmu yang kalian pelajari perguruan tinggi ini sia-sia hanya ada di dalam kepala, harus dituangin, harus dibagi kebermanfaatannya gitu. Oke, aku mau nanya pertanyaan terakhir nih Kak. Aku dengar-dengar kalau kita ikut PIMNAS itu tuh dikonversi gitu ya Kak skripsinya. Nah, dari teman-teman dalam tim Kak Deli kan ini ada perbedaan prodi gitu ya Kak dalam tim PKM. Nah, untuk konversinya gimana Kak? Oke, yang pertama konversinya jadi gini, gak cuma PIMNAS yang dikonversi. Ketika kalian lulus administrasi, kalian akan dikonversi sekitar 1 hingga 2 SKS. Ketika kalian lolos didanai, kalian bisa dikonversi hingga 7 atau 8 SKS. Kemudian ketika lulus PIMNAS, kalian bisa mendapat konversi 10 SKS. Nah, ketika kalian dapat medali apapun, kalian bisa konversi skripsi. Gimana konversi skripsi ya? Kalian tinggal menuangkan ide kalian yang laporan kalian ke dalam template skripsi aja. Nah, untuk teman aku
karena ini memang belum rezekinya tahun ini kita mendapat medali, tetapi jika memang dikonversi dengan program studi yang berbeda, dia tetap boleh menggunakan judul program kreativitas kita dan dituangkan ke dalam skripsi, karena memang auto konversi dari sependek pengetahuan aku, dari pedoman yang aku baca, seperti itu kira-kira. Jadi kalian, siapa tahu kalau kalian ikut, kalian beruntung, terus kalian dapat medali dan kalian dikonversi skripsinya gitu ya. Menarik banget. Betul. Banyak banget ya Bang Yuda manfaat dari PKM dan juga mengikuti PIMNAS juga. Betul, Kanat. Tadi kita sudah mendengarkan tips and trick, tahapan-tahapannya, dan satu pesan tadi dari Kak Delinia, jangan pernah takut memulai, teman-teman. Karena langkah pertama adalah langkah terbaik kita untuk kita coba. Oke. Permasalahan kecil dalam masyarakat dan juga lingkungan Anda mungkin memerlukan sebuah solusi yang lebih inovatif dan kreatif. Disinilah kita diberikan sebuah tempat untuk berkompetisi dalam berinovasi untuk bisa berkontribusi dalam masyarakat untuk membantu dan juga memajukan kualitas bangsa Indonesia. Mari teman-teman, kembangkan ide-ide Anda dan majukan bangsa bersama program kreativitas mahasiswa. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Delinia yang sudah berkenan untuk membagikan ilmu dan pengalamannya bersama kita dan juga teman-teman semuanya. Jika kalian ingin update terbaru terkait Connect, silakan subscribe dan cek media sosial kami di Instagram dan TikTok kami di bawah ini. Dan itulah cerita Connect pada hari ini. Kami berharap episode ini dapat membantu kalian dan juga teman-teman semuanya. Saksikan selalu Connect, from here we connected.